Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pertamani, saya dari kelas 12. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya. Sebelum itu, narasumber saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fili dari Sekolah Agung, saya dari kelas 11 Pertanyaan yang pertama, apa yang paling membuat Anda stres dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa? Yang membuat saya stres adalah adanya banyak tugas dan juga penyebab. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda biasanya mengatasi stres atau perasaan cemas ini? Biasanya saya mengatasi stres ataupun perasaan cemas saya dengan bermain game ataupun dengan mendengarkan lagu. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada kegiatan atau fasilitas di sekolah yang menurutmu membantu menjaga kesehatan mental? Menurut saya tidak. Sama dong. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang menurutmu kurang dalam mendukung kesehatan mental dan fisik siswa di sekolah? Yang menurut saya kurang dalam mendukung fisik dan siswa itu fasilitas. Untuk pertanyaan yang ke-6, kegiatan apa yang paling efektif untuk membantu rileks dan mengurangi stres? Yang paling efektif sih bermain game. Yang ke-6, apa yang ingin kamu lihat lebih banyak di sekolah untuk mendukung kesehatan mental dan fisik siswa? Yang ingin banyak saya lihat di sekolah agar mendukung fisik dan mental siswa itu mungkin dengan adanya inovasi terbaru dari fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Untuk pertanyaan yang terakhir, jika kamu bisa mengubah satu hal di sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan siswa, apa itu? Mungkin yang ingin saya ubah itu waktu pembelajaran sehingga kita tidak pulang jam 2 siang. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Halo teman-teman, saya Maria Graciana Mimi, kelas 12-5. Kali ini saya akan mewawancarai teman saya terkait dengan tantangan dan solusi dalam menjaga kesehatan mental dan fisik. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan narasumber saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Modesta Arianti Delo, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Ende. Jadi di sini ada 7 pertanyaan yang terdiri dari 4 pertanyaan tantangan dan 3 pertanyaan solusi. Pertanyaan tantangan yang pertama, apa yang paling membuatmu stres dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa? Baik, hal yang membuat saya stres yaitu tekanan mendapatkan nilai yang bagus dan tugas yang menumpuk. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kamu biasanya mengatasi stres dan perasaan cemas? Cara saya mengatasi stres tersebut yaitu dengan mendengarkan musik dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada kegiatan atau fasilitas di sekolah yang membuatmu membantu menjaga kesehatan mental? Tentu saja ada, yaitu bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan. Kamu kurang dalam mendukung kesehatan mental dan siswa di sekolah? Yaitu lebih banyaknya kesempatan untuk beristirahat dan lebih banyak dukungan dari staf dan guru di sekolah. Kemudian kita masuk ke pertanyaan solusi. Pertanyaan solusi yang pertama yaitu kegiatan apa yang paling efektif untuk membuatmu rileks dan mengurangi stres? Hal yang membuat mengurangi stres saya yaitu berjalan-jalan di alam, bermain gitar, dan banyak menghabiskan waktu bersama teman. Pertanyaan yang kedua, apa yang ingin kamu lihat lebih banyak di sekolah untuk mendukung kesehatan mental dan fisik siswa? Yaitu untuk mendukung kesehatan mental dan fisik siswa, lebih banyak program dan kegiatan yang fokus pada kesehatan mental dan fisik. Pertanyaan solusi yang terakhir, jika kamu bisa mengubah satu hal di sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan siswa, apa itu? Menurut saya, sekolah bisa memberikan waktu yang lebih banyak untuk beristirahat dan bersantai. Baik, terima kasih Ranti sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya. Jadi sekian dari kami berdua, terima kasih.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Kristina Primapura, saya dari kelas 12 ini. Jadi pada kali ini saya sedang bersama narasumber saya. Pada kesempatan ini saya akan mewawancara ibu berkaitan dengan tantangan yang umum dihadapi dan solusi yang efektif berkaitan dengan kesehatan mental dan fisik siswa. Sebelum kita masuk ke wawancara, Selamat pagi semuanya. Saya Ibu Justin, salah satu pengajar di SMA Nasional. Baik, sekarang kita masuk ke tahap wawancara. Jadi di sini terdapat dua bagian. Yang pertama ada tantangan dan yang kedua ada solusi. Untuk tantangan itu ada 3 pertanyaan dan solusi juga ada 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama, tantangan apa yang ibu hadapi dalam mendukung kesehatan mental siswa? Tantangan yang dihadapi itu yang pertama, sebagai guru kami punya beban tugas untuk mengajar dan materi yang harus diselesaikan. Di satu sisi kami juga harus punya waktu untuk membantu siswa yang mengalami persoalan yang ada hubungannya dengan kesehatan mental. Terus kalau misalnya menggunakan yang pelajaran itu tidak cukup karena itu bisa efektif, karena kita perlu waktu khusus dan kalau soal kesehatan ini kami memang harus punya verifikasi awal proses yang mungkin selama ini belum jalan. Tapi saya yakin bahwa kalau setiap kali vaksinasi vaksin biasanya sudah dibuat, hanya mungkin saat ini kami tidak punya format yang yang baku, jadi kita perlu berkomitmen mendeteksi kesehatan mental siswa. Apa yang membuat ibu khawatir tentang kesehatan mental siswa? Kalau yang membuat khawatir itu karena yang pertama siswa-siswi zaman ini hidup di tengah penggunaan media, kemudian mereka bisa mengakses media kapan saja tanpa batasan. Maka ketika tidak ada pendampingan yang bagus, terus mereka juga tidak dibekali dengan pemahaman yang bagus, itu akan sangat berpengaruh terhadap mereka. Hal yang paling sederhana misalnya mereka terkoneksi secara bebas terhadap TikTok. TikTok ini kan menampilkan semua hal ya toh, bagaimana gaya hidup orang lain dan segala macam. Sebagai siswa atau sebagai anak itu kan pasti ada keinginan untuk menjadi seperti apa yang mereka lihat, dan itu secara tidak langsung tanpa kita sadari itu sebenarnya bisa mempengaruhi mereka secara mental. Mereka bisa tertekan ketika apa yang mereka inginkan itu tidak tercapai. Mereka tidak bisa menjadi seperti yang mereka lihat dalam hidup. Dan selanjutnya ada upaya untuk selalu menampilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang pada akhirnya mendapat pengakuan. Ada tekanan untuk harus melakukan itu, harus upload di media sosial agar dilihat orang dan segala macam. Bagaimana ibu menghadapi stres yang mungkin ibu alami sebagai suami? Oke. Nah, kalau sebagai seorang guru untuk saat ini stres yang paling utama itu lebih kepada pola perilaku siswa. Apa ya? Ada kecenderungan bahwa anak-anak tidak mengulang pembelajaran di rumah. Ya, ini memang harus diakui bahwa kami juga stres. Yang pertama, sepertinya materi yang baru diajarkan itu bisa diterapkan dengan baik, dan memang karena siswa tidak mengulang di rumah, maka ya untuk mengelola stres yang pertama harus menerima situasi itu bahwa memang inilah situasi anak-anak seperti ini, dan selanjutnya harus kami sebisa mungkin menemukan solusi persoalan ini. Makanya kalau kamu sendiri juga sadar, mereka selalu membuat tugas misalnya untuk itu sebenarnya sengaja sih kami ada waktu mengulang. Program atau kegiatan apa yang telah ibu lakukan untuk meningkatkan kesehatan siswa? Oke, kalau untuk meningkatkan, yang pertama kalau dalam lingkup sebagai guru mata pelajaran, maka kita punya beberapa cara
kami membuat pendamping. Kalau ibu sendiri biasanya di awal pertemuan biasanya menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa sebagai bentuk perkenalan pertamanya ibu dengan siswa. Jadi ibu menyiapkan sejumlah pertanyaan dan pertanyaan ini harus dijawab oleh siswa, dan dari jawaban-jawaban itu ibu bisa mendapat banyak informasi. Termasuk salah satu di dalamnya itu mungkin ada hal-hal yang harus didalami. Dan itu salah satu jadi berdua dukungan apa yang ibu butuhkan dari sekolah atau komunitas. Oke, kalau kesehatan mental memang itu harus kerja. Kalau dalam lingkup sekolah itu harus kerja sama semua orang yang ada di sini. Kayak kami bapak ibu guru bersama kepala sekolah bersama semua komponen yang dalam sekolah ini harus satu prinsip yang sama. Terus yang berikut, kalau dari sekolah mungkin yang pertama untuk memberikan konseling kita harus mendapatkan. Terus yang berikut, kalau konseling tidak cukup, maka kita bisa mengundang orang yang memang punya kemampuan, orang yang memang punya kemampuan di bidang itu, psikolog atau apa yang pakar di bidang itu, untuk membantu. Apa yang ibu menjadi kendala utama dalam upaya kalau yang menjadi kendala utama kalau saat ini ya menurut ibu itu kalau kita mau omong tentang anak-anak ini kan bukan hanya ibu guru di sekolah, tapi juga ada orang tuanya, ada lingkungan di rumah yang mereka lebih lama. Artinya di sekolah ini kan hanya sekian jam, tapi mereka lebih lamanya kan di luar sekolah. Nah itu yang harus dibuat. Jadi bagaimana komunikasi antara sekolah dan rumah sehingga satu suara dalam pendampingan. Jadi terutama dalam hal kalau menurut ibu sekarang ini yang paling penting kesehatan mental ini adalah hal ini media sosial. Bagaimana kamu melihat yang ada di media sosial, maka orang tua dan guru harus satu suara, satu prinsip yang sama. Bagaimana memberikan edukasi yang baik anak-anak tentang penggunaan HP atau penggunaan media sosial. Itu jadi tidak hanya ibu mereka yang bekerja sendiri, tapi orang tua juga. Sehingga jangan sampai misalnya di sekolahnya begini, misalnya di sekolahnya diberi edukasi dan segala macam tentang itu, tapi pas di rumah enggak. Jadinya kan tujuan tidak tercapai. Jadi baik dulu. Terima kasih banyak sama selamat bisa jadi pelajaran kami semua. Selamat malam, Mama. Malam. Kenapa? Apa yang mau bicarakan? Mama, di sini saya akan mewawancarai Mama. Saya akan bertanya-tanya tentang pengenalan Mama terhadap mentalitas dan kesehatan fisik saya pribadi. Oh ya, tentang mentalitas, fisik dan kesehatan pribadi. Oke, silakan bertanya. Yang pertama, tantangan apa yang paling membuat Mama khawatir tentang kesehatan mental dan fisik saya sendiri? Oh, tentang tantangan saya sebagai orang tua. Ya, tantangan saya sebagai orang tua yang pertama itu tentang kesehatan. Karena saya tahu anak saya itu sejak kecilnya kesehatannya ya boleh dikatakan kesehatannya itu karena jauh dari rumah sakit, jadi kesehatannya untuk membawa ke puskesmas agak banget, makanya sakitnya sedikit bertanya sepertinya batu pilek, itu yang saya ragu. Bahkan sampai ke tingkat SMA itu saya masih ragu tentang kesehatan itu. Kamu sering ketika musim dingin kamu sepertinya menggigil begitu. Saya sebagai orang tua saya ragu tentang mentalitas, apalagi jujur saja sejak melahirkan kamu itu Mama selalu ada tantangan. Mama pribadi Mama sudah tantangan. Sudah terganggu Mama punya pribadi itu, maka terbawa dengan kamu.
ketika kamu menangis mama biarin saja, hanya mau beres pekerjaan yang lain. Jadi mama pas terus bisa minta kamu tuh sedikit terlalu sepertinya, aduh sayang, tidak seperti kurang diperhatiin. Jujur saja, hanya kena tekanan-tekanan dalam pribadi mama. Kesehatan kamu mama juga kurang perhatiin, apalagi kamu setelah masuk sekolah itu perasaan kamu tuh sepertinya takut dengan bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa keras dari orang. Karena mama kan di rumah ini hanya diam saja, baru kan orang marah. Siapa sih dalam rumah itu yang marah-marah diam? Akhirnya terbawa dengan kamu punya sikap mental juga. Karena kamu sakit mama lambat untuk mau mengambil sikap untuk cepat-cepat kerja begitu. Apalagi pertanyaannya? Pertanyaan yang kedua, bagaimana mama membantu saya dalam mengatasi stres atau masalah emosional? Oh, kalau dalam hal membantu untuk mengatasi stres itu, mama selalu membawa itu ke tempat-tempat yang ramai, sering-sering selalu diajak berbicara, merayu, atau selalu bermotivasi, bilang ini jangan terlalu tanggap dengan sikap keluarga yang begitu keras, ataukah sikap bapak mama yang begitu keras. Jangan terlalu tanggap, itu kan tantangan hidup biasa, tantangan hidup nih dulu dan sekarang biasa. Dulu kan mama kan selalu dalam rumah tangga selalu ditekan. Jadi sekarang mama sudah sedikit bahagia karena mama sudah bahagia juga. Jadi saya selalu memberi masukan, arahan, bilang hidup ini harus berwaspada, harus hati-hati. Karena zaman sekarang dengan zaman dulu beda. Zaman kami dulu kan tidak kena itu HP. Zaman kami sekarang kan semuanya enak-enak saja. Begitu saja. Paling mama tanya kesan, jangan pasti pada bawa diri lah dengan situasi dan zaman sekarang. Dan lanjut pertanyaan yang berikut. Apakah mama merasa cukup informasi tentang kesehatan mental saya? Maksudnya informasi dari Informasi dari saya yang mama kenal itu tentang kesehatan mental saya itu, apakah mama sudah mengenali penuh? ya, kalau mentalitas anak kan berubah-ubah dari kecil, terbawa dengan situasi masa kekanak-kanaknya hingga remaja, dan bahkan sampai sekarang kan sudah SMA. Jadi palingan ya kenal mentalitas kamu. Kurangnya selalu mengalah dengan dia, entahkah sampai sekarang mama juga tidak tahu karena sudah tinggal di asrama, bahkan sekolah jauh dari mama, jadi mama tidak terlalu kenal bagaimana mental kamu, sikap kamu. Tentang kesehatan pasti mama tahu, karena kondisi kamu tuh mama pasti tahu. Mama sudah firasat terima, pasti anak saya sakit ya atau apa. Kalau soal sikap kamu, mental kamu, mama tidak tahu. Mama kan tidak pernah saksikan keadaan kamu di sekolah itu, di SMA ataupun di asrama. Palingan dengar dari kamu yang cerita dalam sosial marah saya, ada yang senang dengan saya, di sekolah teman-teman senang dengan saya, ada yang marah dengan saya. Jadi terpegang dari kamu. Ketika kamu bisa membawa diri, merubah dirimu yang lebih baik, dan mengharapkan kamu harus lebih baik lagi. Harus yang terbaik, itu tujuan mama itu. Kamu harus yang terbaik untuk mama, untuk bapak, serta keluarga. Ada pertanyaan lain kah? Jadi sekarang ini mama masuk ke bagian solusi. Jadi yang pertama, solusi apa yang dapat dilakukan sekolah untuk lebih melibatkan orang tua dalam upaya mendukung kesehatan mental saya sebagai siswa di sekolah? Oke, kalau yang itu harapan saya itu dari sekolah itu selalu konfirmasi dengan sikap, dengan mentalitas kamu tentang kesehatan kamu juga. Dari sekolah itu semestinya harus ada konfirmasi dengan mama atau kami sebagai orang tua supaya kami tahu bahwa kami punya anak itu misalkan Maria Graciana Rere ini sepertinya begini atau kekurangan apa atau begini apa begitu, supaya kami tahu. Dan harapan mama itu dari pihak sekolah itu semestinya harus konfirmasi dengan mama, misalkan pertemuan atau tatap muka dengan apalagi dengan wali kelasnya, supaya kami tahu, kami orang tua tahu, oh wali kelas anak saya mama ini, oh orangnya seperti ini, oh orang dari mana itu mama juga tahu. Karena jujur saja mama ini tidak tahu wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 5, mama tidak tahu wali kelas yang mana. Karena mama kan ya saya juga guru, jadi saat pembagian lapen mama tidak pernah hadir. Selalu perwakilan dengan kampung bangsa besar di kebetulan yang bertugas di ND. Mama kan tidak pernah, dan kami kadang bersamaan pembagian lapen, kadang bersamaan, atau ketika kami duluan kami juga saat penularannya, jadi mungkin mama harus tinggalkan itu karena di wali kelas. Mama juga sebagai di sekolah itu sebagai bendahara, jadi mama harus ikut semuanya.
Mama juga berharap setidaknya dari sekolah dan guru itu harus konfirmasi. Kan zaman HP setidaknya bisa lihat video call. Perlu video call juga dengan kamu punya wali kelas yang guru siapa saja yang mau menyampaikan keadaan kamu tentang mentalitas dan kesehatan kamu itu. Itu semuanya. Mama juga berharap setidaknya dari sekolah dan guru itu harus konfirmasi. Kan zaman HP setidaknya bisa lihat video call. Perlu video call juga dengan kamu punya wali kelas yang guru siapa saja yang mau menyampaikan keadaan kamu tentang mentalitas dan kesehatan kamu itu. Oh, masih ada pertanyaan? Ya, yang lanjut yang kedua. Nah, sumber daya apa yang menurut Mama paling bermanfaat bagi orang tua dalam membantu anak-anak dalam menjaga kesehatan mental? Yang pertama sumber daya ekonomi dulu. Kalau ekonomi orang tua oke, pasti sekolah juga oke. Dan harapan dari Mama, dari keluarga, dari orang tua, di sekolah itu punya alat-alat teknologi yang begitu canggih supaya kamu bisa mengenal mana yang terbaik, mana yang tidak baik. Kalau yang baik kan kamu harus pakai, tidak baik kamu tidak boleh pakai. Itu hal yang membuat kamu terjerumus itu. Ya paling ekonomi lah, ekonomi stabil berarti. Sekolah dan orang tua juga nyaman. Masih ada hal yang perlu ditanyakan, silakan. Lanjut pertanyaan berikut. Bagaimana Mama membicarakan tentang kesehatan mental dengan saya sendiri? Bagaimana komunikasi Mama tentang kesehatan mental dan kesehatan mental saya? Baik sudah. Kalau omong tentang mental itu, mental dan kesehatan ya, masih mental dan kesehatan. Kalau omong mental itu, mentalitas kamu kan, ya hanya dengan menangis, mengeluh dengan Mama, mau sampaikan sesuatu itu harus dengan Mama. Setidaknya saya berharap kamu sudah berani diri, berani menunjukkan diri bahwa kamu bisa berbicara dengan orang banyak, bisa berbicara dengan orang tua, dengan keluarga, jangan hanya dengan Mama, harus dengan Bapak, dengan keluarga besar, dengan segelintir orang atau dengan sekeliling kamu. Berharap kamu itu harus lebih berani. Jangan seperti yang dulu itu hanya dengan menangis, dengan mengalah, jadi air mata yang jadi maksudnya pembantu kan, hanya dengan air mata. Jadi ibu Mama berharap kita bisa membawakan diri, harus menunjukkan bahwa saya bisa minta, saya bisa berani. Minta itu penting. Di mana-mana sudah minta. Kalau minta sudah berani, oke, dia itu walaupun 1000 tantangan, kalau minta tapi oke. Kesehatan itu, ya kesehatan kami ini selalu sakit. Dulu waktu itu selalu sakit. Kadang dalam 1 bulan tuh kami betah di rumah hitungan ya 1 bulan ini kebanyakan sakit. Jadi harus jaga pola makan, terus pola hidup itu, waktu istirahat itu harus istirahat. Dan itu sih pola makan, istirahat yang cukup. Itu saja. Masih ada? Sekian pertanyaan dari saya. Saya berharap dengan pertanyaan dan jawaban masukan dari Mama dapat merubah saya pribadi. Sekian, terima kasih banyak. Oke, selamat malam. Permisi Pak, selamat malam. Selamat malam Nona, bagaimana? Pak, bisa minta waktunya sebentar? Oh, ya, bisa. Mari. Jadi Pak, perkenalkan nama saya Maria Indriani Suparita B, biasa disapa Indri. Saya dari kelas 12-5, siswi SMAK Suradikara ini. Jadi tujuan saya datang sini yaitu untuk mewawancarai Bapak. Jadi sebelum itu Bapak bisa memperkenalkan nama Bapak dulu. Boleh tahu. Baik, nama saya Aplesa, biasa disapa Aples. Pekerjaan saya satpam. Kira-kira Nona datang sini ini mau wawancara apa? Ini saya mau wawancara tentang kesehatan mental anak. Jadi ini tugas P5. Jadi kalau begitu kita mulai saja wawancara, Bang. Boleh. Jadi ini mengenai tantangan. Jadi tentang apa yang paling membuat Bapak khawatir tentang kesehatan mental dan fisik anak. Jadi begini, yang paling saya khawatirkan itu tentang kesehatan mental, fisik dan anak itu ketika anak berada di sekolah. Kadang kalau anak itu berada di sekolah, kita orang tua kan
tidak sepenuhnya tahu bagaimana keadaan anak di sekolah. Anak di sekolah tuh kadang-kadang mungkin sama temannya, mungkin mereka ada bullying, atau mungkin kadang anaknya dibentak. Itu kan bisa merusak juga mental anak, bisa merusak karakter anak juga. Atau mungkin anak lagi homo dibentak, mungkin anaknya rambutnya ditarik, mungkin seperti itu, mungkin bisa merusak kesehatan mental anak, mungkin seperti itu, terutama di sekolah. Jadi pertanyaan yang berikut, bagaimana Bapak membantu anak dalam mengatasi stres atau masalah emosionalnya? Kalau menurut saya, bagaimana membantu anak dalam mengatasi stres atau masalah emosionalnya itu, kadang-kadang anak tuh kalau kita omong juga, kadang-kadang kalau dia lagi marah, lagi stres, lagi emosi itu, kadang-kadang juga dia banyaknya murung, banyak diam. Jadi kalau pribadi saya, tidak tahu kalau orang tua lain, kalau pribadi saya, biasanya saya mungkin ajak anak jalan-jalan dulu keliling-keliling kota Ende, atau mungkin ajak dia mungkin beli makanan kesukaannya dia dulu. Baru saya mulai bertanya, bagaimana kira-kira ada masalah apa, mungkin masalah di sekolah, atau mungkin dengan teman-temannya di jalan, atau mungkin di asrama, mungkin ada teman-temannya mungkin di asrama. Mungkin kalau lagi stres begitu, mungkin mereka ada salah kata bagaimana. Dengan cara itu kita bisa bangun komunikasi dengan anak, sehingga anak mau terbuka. Dan dia tidak stres berlarut-larut, tidak bisa stres lama-lama. Jangan sampai kalau dia semakin stres, kita orang tua tidak bertanya dengan dia, mungkin siapa tahu mungkin dia ambil segala sesuatu, mungkin hal-hal mungkin yang tidak kita inginkan, itu kan bisa fatal itu. Jadi seperti itu Nona. Dan yang ketiga, apakah Bapak merasa cukup informasi tentang kesehatan mental anak-anak? Kalau menurut saya, pribadi saya belum terlalu merasa banyak informasi tentang kesehatan mental anak. Kadang mengingat juga dengan pekerjaan saya ini yang satpam, juga jarang ketemu dengan anak. Kadang pagi juga anak sudah jalan, siang kita pulang anak sudah kembali ke sekolah lagi jalan. Jadi tidak terlalu banyak informasi tentang kesehatan mental anak seperti itu. Jadi yang berikut itu mengenai solusi-solusi. Jadi menurut Bapak, apa yang dapat dilakukan sekolah untuk lebih melibatkan orang tua dalam upaya mendukung kesehatan mental anak? Menurut saya, antara pihak sekolah dengan orang tua tuh harus saling bekerja sama demi mendukung kesehatan mental anak. Jadi orang tua juga harus proaktif juga, jangan biarkan saja anak sepenuhnya diurus oleh guru-guru, tapi orang tua bersama guru, terutama wali kelasnya juga harus saling bangun komunikasi, saling bertanya bagaimana anak di sekolah itu bagaimana, terus guru juga bertanya juga ke orang tua perkembangan anaknya bagaimana. Jadi biar seperti itu, orang tua dan guru juga bisa tahu perkembangan anak. Jadi untuk anak mau stres juga saya rasa minim, mungkin seperti itu. Yang kedua, menurut Bapak, sumber daya apa yang paling bermanfaat bagi orang tua dalam membantu anak-anak untuk menjaga kesehatan mental? Kalau menurut saya sumber daya yang paling bagus itu berkumpul bersama anak. Luangkan waktu paling banyak untuk berkumpul dengan anak supaya saling bangun komunikasi, mungkin bisa saling bercerita, mungkin tukar pikiran. Jangan pernah biarkan anak tuh sepanjang hari bermain HP. Jangan, nanti anak tuh gampang stres juga kalau bermain HP. Nanti dia bisa dikucilkan juga dengan teman-teman. Mungkin ajak anak, mungkin bisa jalan-jalan, lihat-lihat pantai ke, jalan ke laut ke, mungkin lihat di wahana-wahana permainan. Atau mungkin ajak anak juga bisa bermain dengan teman-temannya, bermain apa ke yang membuat anak bisa menghilangkan stres, anak bisa otaknya bisa fresh, bisa berkumpul bersama-sama sehingga dia bisa menghilangkan stresnya dia waktu mungkin di sekolah atau di jalan mungkin dengan teman-teman. Seperti itu sumber daya yang paling bagus tuh berkumpul bersama anak-anak, ajak nonton sama-sama. Jangan biarkan anak bermain HP sendiri.
hal yang berikut. Bagaimana cara Bapak membicarakan tentang kesehatan mental dengan anak-anak? Cara saya berbicara kesehatan mental dengan anak-anak sama seperti yang pertanyaan yang tadi, sebelumnya tadi, ajak mereka jalan-jalan saja, berkumpul bersama dengan mereka, ajak makan, jalan-jalan, biar saling tukar pikiran, saling cerita, mungkin pengalaman-pengalaman, sharing pengalaman di rumah, di sekolah, di jalan dengan teman-temannya, seperti itu. Jadi Pak, sekian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Terima kasih. Ya, permisi Pak, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Mariana Aksadaya, saya dari kelas 12 5. Sekarang saya bersama dengan narasumber, kepala narasumber, saya persilakan. Halo, pagi saya Maris. Jadi pertanyaan yang pertama, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi remaja dalam menjaga kesehatan mental dan fisik saat ini? Tantangan dan menjaga mental serta fisiknya. Saya berbicara bahwa jelas bahwa usia remaja adalah usia yang usia peralihan dari masa transisi menuju masa transisi. Kalian dari remaja mau menuju dewasa. Lagi bergejolak, hal-hal tertentu dijadikan semua fokus, tidak bisa satu-satu saja, tapi maunya semua difokuskan. Dan juga kesehatan mental, bagi saya kekuatan atau pengaruh paling utama dari hal ini adalah mental pikiran. Kenapa? Karena semua yang berawal dari pikiran itu bisa jadi beban. Dan ketika kita, dan ini kan sudah jadi masalah, ketika kita punya masalah, ada baiknya itu sederhana ya, kita bisa berbagi. Yang paling simpel ya, mungkin bapak luar yang ini sudah dipercaya teman sama. Tapi justru karena dengan gejolak yang keraguan dan sebagainya, kita justru pendam. Makanya itu bisa jadi menimbul utama. Dan ketika sudah muncul efek awal itu, di fisiknya justru jadi dampak. Karena tidak tahu lagi mau makan, tidak ada mungkin, mau buat ini mau tidak ada dan sebagainya. Jadi semuanya kena habis ke fisik, mungkin jadi ada perubahan yang dari berat badan turun dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Pertanyaan yang kedua, apa yang menurut Pak menjadi penyebab utama masalah kesehatan mental pada remaja? Sama. Oke, bagi saya berkaitan dengan jawaban saya di soal pertama tadi, kembali lagi pikiran. Itu menurut saya paling utama dan paling penting, karena menurut kata apa, pikiran ini sangat mempengaruhi cara kita akan melakukan apa ke depan. Setelah kita berpikir, kita melakukan, dan cara berpikir yang mungkin berkaitan dengan masalah yang tadinya kita pendam akhirnya muncul jadi masalah, ya buat saya ya pikiran yang sangat menentukan dan sangat jadi ketergantungan utama. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran tenaga medis, tenaga kesehatan dalam mendukung kesehatan mental remaja? Kalau pelayanan umumnya, pasti kami melakukan pelayanan bagi masyarakat yang datang untuk mungkin melakukan pemeriksaan dan sebagainya, dan mungkin mau konsultasi. Itu di luar dari, mungkin saya bukan di luar, tapi sudah menjadi bagian kewajiban utama. Tapi kalau dalam skala besar, otomatis ada event atau kegiatan tertentu sudah pasti kami ikut terlibat untuk menjadi bagian untuk berbagi informasi atau dalam kegiatan seminar atau sosialisasi mungkin di lingkungan ini, atau diundang ke sekolah, ke lembaga kantor mana yang mungkin lagi membutuhkan, kalau kita butuh melakukan kegiatan ini, jadi diundanglah. Pertanyaan yang keempat, program atau intervensi apa yang efektif dalam meningkatkan kesehatan mental remaja? Tadi saya jelaskan tentang itu sudah jadi bagian juga, jadi bagian program yang dilaksanakan. Dan yang kedua mungkin paling sasaran paling baik itu adalah ketika kita bisa, mungkin menurut saya bisa hadirkan orang tua. Kenapa? Karena ketika ini bukan hanya terjadi pada saat remaja, tapi karena kebetulan fokus kita ini kita bahas remaja, bisa dijadikan perhatian khusus buat orang tua ketika menghadapi anak-anaknya mereka, kita juga yang saat itu sedang mengalami kesehatan ini. Jadi orang tua tuh paling utama buat mereka, yang anak yang misalnya pada saat itu lagi
butuh lagi sesuatu yang bisa mereka jadikan sandaran atau jadikan tempat untuk saya lagi, saya butuh kalian. Dan saya kira melalui kegiatan sosialisasi yang mungkin nanti diadakan suatu saat atau nanti jadi rencana tertentu ya paling efektif ya saya rasa di situ forumnya dihadirkan orang tua. Pertanyaan berikutnya, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam memberikan layanan kesehatan kepada mental remaja? Kendala kesehatan. Kadang dalam usaha kita berbagi sudah pasti kita melakukannya dengan semaksimal, sebisa kita, seusaha kita ya. Tapi balik lagi bagaimana orang menanggapinya secara persepsi. Persepsi maksudnya ketika saya menjelaskan orang tersebut apakah dengan bijaksana atau dengan senang hati untuk mendengarkan lalu betul juga, oh iya betul. Dan langsung melakukan, dan mungkin setelah kegiatan mungkin langsung melakukan dan secara berkala lalu dicermati, diulang dan sebagainya mendapat hasil efektif dan hasil positif. Tapi jika didengar cuma sebatas didengar lalu ada keraguan, balik lagi ada keraguan karena masing-masing kita tidak tahu bagaimana cara mereka berpikir. Kalau yang paling riskan itu adalah yang keraguan ini, masih berpikir kok saya rasa tidak ada perubahan apa-apa ya, ini tidak berhasil atau itu yang mungkin menjadi kendala itu soal persepsi atau bagaimana orang punya tanggapan ketika kita sudah berbagi hal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Baik, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental? Kalau bagaimana tanya bagaimana ya saya sudah jawab di 2 pertanyaan sebelumnya. Event kegiatan yang sudah berkaitan ini sudah pasti didatangkan atau misalnya ada kegiatan diskusi, kegiatan sosialisasi ya pasti kami buat dan tergantung dari bagaimana pihak yang kami kerjasama ini untuk mereka lagi mau bikin ini, kami masuk, kami minta kami untuk hadir dan sebagainya. Saya rasa paling umum hal-hal seperti itu. Cuma dalam hal-hal pelayanan sudah pasti informasi-informasi seperti ini ya kami teruskan kepada pihak orang tua karena tidak harus langsung pada kami, tapi hal-hal sederhana itu bisa dilakukan dari orang-orang terdekat, mungkin dari orang tua, kerabat paling dekat juga selain orang tua, kakak adik dan mungkin teman yang saya bilang sahabat seperti itu. Terima kasih atas waktu. Oke, baik, terima kasih ya. Ya Pak.